Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyo Kurma Setiawan dari Sapi Lembah Pegadungan. Ya teman-teman, buat teman-teman semua yang belum subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut andil dalam membangun channel Sapi Lembah Pegadungan. Ya teman-teman, kali ini saya sedikit berbagi tentang informasi perbedaan antara biograss dan biovitas. Perlu diketahui bahwa di dalam pembagian yaitu rumput BBB biogen itu terdiri dari 3 varietas. Nah, dari 3 varietas itu semuanya berasal dari biogen. Teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam pembagian 3 varietas itu nanti saya bagikan di link di sebelah sini screenshotnya. Nah, teman-teman kita ketahui bahwa biograss yang namanya biogen itu memiliki 3 varietas, semuanya itu berasal dari biogen semuanya teman-teman. Nah, dari biogen semuanya itu ada yang namanya RG8 yaitu biovitas, RG11 yaitu biograss, dan yang terakhir adalah RG16 yaitu bionutrition teman-teman. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman semuanya. Nah, ini di sini saya ingin menjelaskan bahwa dari 3 jenis itu semuanya itu adalah toleran terhadap kekeringan. Nah, di dalam 3 jenis itu saya hanya memiliki 2 varietas teman-teman, yaitu biograss dan biovitas. Kalau dulu itu namanya itu adalah bioprofit teman-teman. Jadi jangan sampai bingung antara bioprofit dan biovitas, itu sama. Cuma kalau pada awal itu adalah bioprofit, tapi setelah dijelaskan dari Bapak ahlinya sendiri namanya diganti menjadi biovitas, yaitu RG berapa ya teman-teman? Kalau biovitas itu adalah RG8. Nah, di sini saya ingin membandingkan antara biograss dan biovitas. Untuk perbedaannya sendiri ya teman-teman, perbedaan antara biograss dan biovitas itu terjadi atau ada perbedaannya yaitu pada produksinya. Kalau masalah produksi biograss tentu lebih banyak dibanding dengan biovitas. Nah, kalau masalah PK atau protein kasar itu biovitas lebih banyak, lebih tinggi, maksud saya lebih tinggi daripada biograss. Nah, disinilah yang perlu digarisbawahi bahwa antara biograss dan biovitas itu sendiri itu perbedaannya pada PK-nya. Nah, teman-teman, di samping di sini kita lihat ada yaitu adalah biograss nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, di samping sini nah ada yang namanya keterangannya ya teman-teman. Untuk keterangannya sendiri yaitu dari rumput ini yaitu semuanya itu adalah toleran terhadap kekeringan untuk biograss dan biovitas serta bionutrition, semuanya itu adalah toleran kekeringan, dimana biograss itu produksi vitasnya dalam 1 tahun itu adalah 319 teman-teman. Kalau biovitas 289 ton per hektar per tahun. Nah, kalau bionutrition itu 129 ton per tahun.
Nah, teman-teman perlu diketahui untuk protein kasarnya yaitu pada Biograss hanya 14,5, kemudian Biovitas itu Biovitas adalah 18,5 dan Bionutrition 21,5. Nah, dari keterangan 3 tersebut itu saya menyimpulkan, bukan saya menyimpulkan. Nah, ini screenshot dari BB Biogen sendiri. Waktu itu saya screenshot dari channel YouTube-nya Bapak Ali, waktu itu sedang presentasi saya screenshot. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa semuanya itu adalah toleran terhadap kekeringan, teman-teman. Nah, untuk pemilihan itu teman-teman bisa memilih sendiri, baik Biovitas atau Biograss. Itu tergantung dari teman-teman sendiri sukanya di mana. Saya sukanya produksinya banyak, tentu kita harus memilih atau menanam atau budidaya yaitu tentang Biograss. Saya ingin protein kasarnya tinggi, berarti kita harus memilih yang namanya Biovitas. Atau kalau saya sarankan itu kalau mau budidaya produksinya banyak, pK-nya tinggi, kita tanam semuanya, kita panen secara bersamaan, produksinya banyak Biograss, kemudian pK-nya tinggi Biovitas. Nah, di samping itu selain mendapatkan keuntungan yaitu hasil yang banyak, tentu juga pK yang tinggi digabung dengan Biovitas tadi itu. Jadi ternaknya kenyang, pK-nya juga tinggi, itu semuanya. Nah, itu gambaran yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan antara Biograss dan Biovitas. Untuk bentuk, wujud, sama apa yang namanya daun itu semuanya hampir sama, teman-teman. Seandainya saya dulu waktu dikasih tidak dibagi-bagi antara Biograss dan Biovitas, tentu saya sendiri itu tidak bisa membedakan. Untungnya dari sana sudah dibagi-bagi antara Biograss dan Biovitas. Jadi saya sudah tanam berkelompok, di bagian kanan Biograss, di bagian kiri Biovitas. Nah, itulah bibit yang kita budidaya sampai sekarang, kita perluas, teman-teman. Kemudian mengapa saya anjurkan ke Biograss dan Biovitas? Ya, kembali lagi tadi, kita mengikuti iklim yang ada di daerah kita. Daerah kita itu terbagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana ya, teman-teman, kalau musim hujan mungkin teman-teman semua amanlah dalam mencari pakan hijauannya. Untuk ternak kita itu mungkin sangat aman karena tumbuhnya itu semakin baik dan semakin banyak. Tapi berbeda, teman-teman, berbeda di waktu musim kemarau. Nah, di musim kemarau itu pastinya yang namanya tumbuhan itu memerlukan air. Bayangkan seandainya dalam 1 minggu kita menanam yang namanya rumput odot, kita perlu itu 2 hari sekali kita harus siram. Tapi berbeda dengan Biograss. Semoga dengan menanam Biograss atau Bioprofit kita dalam 2 minggu hanya menyiram sekali, itu produksinya hampir sama, mungkin produksinya akan toleran terkeringan. Nah, itulah yang saya tekankan agar menanam dan budidaya Biograss. Kalau saya sendiri di dalam menanam Biograss ini, kita hanya menyiram setiap 10 hari 1 kali. Jadi biaya bensin, ibaratnya biaya bensin kita sedot dengan pompa air, itu tidak akan terlalu banyak mengeluarkan biayanya. Di samping itu juga produksinya semakin banyak. Maksudnya ibaratnya di musim hujan 20 kilo, kalau ini mungkin bisa 15 atau 10 kilo dibandingkan dengan odot. Kalau odot saya yakin produksinya akan turun banyak. Seperti itu. Itu gambaran dari saya. Mungkin kalau banyak salah atau banyak kata, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dulu dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.